hari ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat melayani rekan-rekan semua dan selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati dan sekali lagi boleh handphonenya dicek sudah silent atau belum. Puji Tuhan, shalom, shalom, saudara-saudara terkasih, Tuhan kita luar biasa, amin, amin. Kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari datang dengan hati yang menyembah, dengan hati yang haus akan hadirat Tuhan. Setiap kita pasti akan dipuaskan, amin. Yuk satukan hati kita dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan berserah Tuhan. Tuhan yang pegang ambil alih seluruh kehidupan kami. Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami. Biar itu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Katakan memilihmu Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Benar Tuhan, Kau bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segala
mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Katakan memilihmu, milihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Katakan memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Katakan memilihmu Tuhan, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Katakan harta yang paling berharga, paling berharga, hanya Kau Yesus. Mari sepakat bersama, satukan hati, angkat pujian ini lebih lagi, katakan memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Oh, memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan tergantikan. Paling berharga, Kau Yesus. Biar musik naikkan pujian ini. Yuk bersekutu dengan Tuhan, rasakan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama katakan memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Katakan harta yang paling berharga, harta paling harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Oh, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat syukurmu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau setia, berkesudahan kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Kau harta kami yang paling berharga, Kau yang terindah dalam hidup kami. Oh haleluya, terus angkat sembahmu.
Mari bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Haleluya, we worship you. Mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati pribadinya pagi hari ini. Gloria karanamaya shandaramo. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sungguh Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia. Sheni karamu. Haleluya. Seakan suaramu sembah Tuhan. Mari nikmati hadiratnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Engkau baik. Tak ada yang dapat kami banggakan selain Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau. Katakan Yesusku, Kau terindah. Kau terindah, selamanya ku bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, ku membawa hanya Engkau Tuhan di hidupku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku membawa Yesus. Yesus, sedang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu, sambil angkat tanganmu katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku tetap menyembahmu. Percaya akan setiap janji. Amin. Oh biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal. Mari jemaat Tuhan katakan, selamanya
tetap menyembah, percaya akan setiap janjimu, biarpun langit firman-Mu tinggal tetap. Mari jemaat Tuhan sepakat bersama-sama. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu, biarpun langit bumi berlalu. Sekali lagi dengan iman percaya mu katakan, selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu. Katakan biarpun, oh biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal. Sekali lagi bersama, biarpun langit bumi, ya, firman-Mu tinggal tetap. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, firman-Mu tetap tinggal tetap dan tetap berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap memuji Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat untuk Tuhan. Percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah selesai Tuhan dari hidup kami, amin. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun akan hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Dengan suara yang keras katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Percaya bahwa Dia tidak pernah melepaskan tangan kita, amin. Percaya bahwa Dia berkuasa, amin. Amin.
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Amin. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu menyerah. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, tak pernah habis. dari hari-harimu, Hari-harimu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu menyerah tanganku. Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Percaya bahwa Dia besar, amin. Mana suaranya, katakan oh. Sekali lagi katakan sama-sama kita nyanyikan, oke? Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu banyak, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Siap-siap katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Katakan oh, katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Hey, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu. Katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar. Mari kita katakan dengan iman. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sama-sama katakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku.
Semangat Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiamu besar Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiamu besar di dalamku. Sembah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita arahkan ke anak-anak ini. Kita mau berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan kami membawa anak-anak kami Tuhan. Kami percaya ini adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa buat anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagar perlindungan Tuhan. Tiang awan, tiang api Tuhan, malaikat Tuhan ada atas anak-anak ini. Mereka Tuhan diberi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa melindungi anak-anak ini. Dilalukan dari setiap sakit penyakit, virus-virus apapun Tuhan. Mereka akan terima yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan memberi yang terbaik Tuhan buat umat-Mu. Kami percaya anak-anak ini juga akan diberi yang terbaik Tuhan. Hikmat seperti Tuhan beri buat Daniel. Seperti Tuhan beri Tuhan buat Salomo. Hikmat juga ada atas anak-anak ini Tuhan. Dalam mereka berstudi, dalam setiap mereka bertindak kami percaya Tuhan. Ada keajaiban Tuhan nyata atas anak-anak ini. Mereka akan jadi anak-anak yang perkasa di bumi yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umur panjang di tangan kanan mereka. Kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini akan jadi anak-anak pemenang. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami membawa Tuhan orang tua anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan yang terbaik. Masa depan rancangan penuh damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mencukupkan bahkan melimpah-limpahkan. Baik secara materi, baik secara apapun Tuhan kami percaya Tuhan. Hikmat-Mu terus Kau nyatakan atas orang tua mereka. Terima kasih Tuhan kalau sebentar mereka bersekolah minggu. Kami percaya Tuhan berkati, beri hikmat juga buat guru sekolah minggu. Yang terbaik Tuhan siapkan buat anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat sekolah minggu anak-anak. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan dan cintamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih
buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama angkat suaramu, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Sekali lagi saya undang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hari Jumat Tuhan, angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu. Di dalam hidupku, oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong.
setiamu di dalam hidup. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau setia bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Just want to worship you. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi ini. Tuhan, Terus bersyukur, terus bersyukur. Kami bersyukur. Ya Rana. Terima kasih. haleluya. Yang membelah Laut yang teduhkan badan, Amin. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badan, Amin. Amin. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Yang membelah yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Oh pembuat mujizat sejati. Yuk pagi ini waktu kita ada di rumah Tuhan, naikkan setiap doa-doa kita. Apa yang menjadi kemustahilan dalam kehidupanmu hari-hari ini? Ingat, di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, setiap bentuk kemustahilan bisa berubah jadi mujizat. Bahkan laut pun bisa terbelah. Ada jalan, ada solusi di dalamnya. Naikkan doamu di hadapan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada saat pagi ini untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Dan biarlah pada saat pagi ini Tuhan, waktu kami ada di bait-Mu yang kudus, kami menyadari bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut-Nya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada saat ini. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk kami bisa kenal Tuhan dalam hidup ini. Hamba-Mu yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kami, biar pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji akan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap untuk terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk bisa kasih tepuk tangan yang lebih meriah untuk semua yang melayani kita ya. Baik di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu. Karena kemarin ya di hari Sabtu acara Paskah Sekolah Minggu bisa berjalan dengan baik ya. Saya dengar banyak tukang buah kehabisan buahnya karena buahnya diborong sama anak-anakmu gitu ya. Dan dalam seminggu ini Bapak Ibu ada 2 teman saya dipanggil Tuhan. Ya, satu gembala sidang dari Betani Tuban, ya. Dan yang kedua gembala sidang dari Isa Al-Masih yang ada di Pasirian. Waktu saya ke Tuban kemarin, saya belajar dalam hidup ini, ya. Orang bisa dipanggil Tuhan itu kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Yang jadi isunya kan bukan kapan kita mati atau di mana kita mati atau sama siapa kita mati kan. Yang jadi isunya adalah apakah kita sudah siap waktu semuanya itu menimpa kita. Dalam perenungan itu saya belajar bahwa kita ini ya mau dilihat tidak dilihat orang,
hidup ini harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ya. Orang bisa bermain sandiwara di hadapan manusia. Pasanganmu bisa kau tipu enggak? Jawaban bisa enggak? Bisa. Pendetamu bisa kau bujui? Oh bisa. Sudah banyak korbannya kan? Tapi Tuhan bisa enggak kamu manipulasi? Tidak bisa. Olehnya tahun ini, tahun di mana kita mau sama-sama berbuah, mari miliki hidup yang punya integritas. Amin. Ngomong sama-sama katakan integritas. Lebih keras katakan? Iya. Dan bersyukur pagi ini akhirnya ya rekan kita dari Jakarta, Pak Andre Imam, ya beliau ini dulu ngajar public speaking di depan 12 orang ya yang kita ikut sama-sama kemarin. Nah beliau ngajar bagaimana untuk ngomong di depan publik dengan baik. Nah sekarang kita mau tes. Ya, nanti ngomongnya baik enggak gitu. Nanti kalau enggak baik nanti dikoreksi sama Pastor Nenes ya. Dan Pak Andre Imam ini saudara kalau disingkat nama inisialnya itu yang lagi ngetren hari-hari ini ya Pak. AI saudara ya. Jadi mari kita panggil pendeta AI ya. Ya kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Pak dipersilakan. Iya Pastor, thank you. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Sekali lagi terima kasih Pastor, Bapak Ibu, majelis atau pengurus gereja dikasih kesempatan datang ke tempat ini di hari Minggu. Soalnya waktu itu hari biasa, sehingga ketemu dengan beberapa sahabat di tempat ini dan puji Tuhan akhirnya kasih karunia turun buat saya, dikasih kesempatan ketemu saudara-saudara di tempat ini, mengenal lebih banyak teman, sahabat baru begitu ya. Bisnis enggak saudara ya, sudah enggak, sudah bisnis enggak ngomong bisnis lagi ya, tapi kita mau firman Tuhan hari ini. Oke, Bu saudara dikasih Tuhan Yesus, nama saya Andre Imam, saya mengembalakan di Kelapa Gading, Bapak Ibu, istri saya pasti 1, anak 3, perempuan, laki, cowok, itu anak saya saudara ya. Yang perempuan sudah kuliah, belum punya sudah selesai kuliah, puji Tuhan. Besok tanggal 25 di wisuda, yang paling gede, yang nomor 2 SMA kelas 3, yang kecil SD kelas 6. Jadi agak jauh jaraknya saudara ya. Tapi berkat Tuhan gak pernah jauh, tetap dekat sama anak-anak saya. Haleluya saudara ya. Apalagi perkenalan ya, ukuran sepatu 42 saudara ya. Dan kalau ke Jawa Timur saya cuma makan 5 hal saudara ya. Rujak cingur, rawon, soto, pecel, sama rujak buah, udah cukup itu saudara ya. Jadi kalau diajak makan itu aja bu saudara ya. Kalau mau ngajak makan, tapi kan pasti nggak ngajak lah, karena diajak sama gereja soalnya saudara ya. Oke, hari ini tema besar gereja kita adalah fruitful years, tahun penuh buah atau tahun kita berbuah saudara ya. Nah izinkan saya hari ini di sesi 1 berbicara tentang level up, bagaimana supaya kita tetap naik. Dalam tahun di mana kita akan berkembang, tahun kita bertumbuh, tapi kita juga harus naik. Yang sepakat katakan amin. Aminnya kurang sepakat, yang sepakat katakan, puji Tuhan, ini mulai kelihatan saudara ya. Nah Bapak Ibu, kenapa sih orang itu gak bisa level up? Kenapa orang itu gak bisa naik? Karena persoalannya kadang-kadang orang itu mengalami situasi ketika manusia jatuh dalam dosa, mengalami namanya powerless. Oh ya saya lupa saudara ya, saya ini sebenarnya bukan orang Jakarta, saudara ya. Memang tinggal di Jakarta, tapi saya ini orang dari Malang, tapi bukan Malang saudara ya. Saya hidupnya diberkati Tuhan, puji Tuhan saudara ya. Tapi saya dari kota Malang, jadi kalau saudara ngomongin saya ngerti loh bahasa saudara. Jadi hati-hati kalau ngomongin saya saudara ya. Kita sama-sama Jawa Timur, ngomong podo ngerti nih, ngomong apa aja saya tahu saudara ya. Nah next, sesuai kasih Tuhan Yesus ketika orang gak bisa naik, karena kenapa? Karena mungkin merasa dirinya gak punya kuasa, powerless gitu ya. Manusia ketika jatuh dalam dosa, padahal ketika manusia diciptakan, dikasih begini, berkuasalah terhadap bumi ini. Punya kemampuan hebat. Tapi karena dosa, manusia akhirnya tidak berkuasa lagi, tidak punya otoritas, potensinya drop. Sehingga banyak kali orang kemudian waktu lahir ke bumi ngomong gini, seandainya saja saya lahirnya tidak di Surabaya, Shanghai. Sehingga bisa berkata, water tai Ratna. Bojoku jenenge Ratna, saudara ya. Ya, water Erji Tasya, saudara ya. Ya istri saya Chinese memang, puji Tuhan cuma sipit doang, gak bisa bahasa Mandarin. Saya kebetulan aja bisa yang 2 tadi, yang lebihnya gak ngerti saudara ya. Yang 2 tadi doang saudara ya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita jadi persoalan sekarang ini. Kenapa saya lahirnya di Surabaya, kenapa enggak lahirnya di Netherlands?
Kenapa saya nggak lahirnya di, kenapa sih gue lahirnya di Malang atau di Kediri? Kenapa kita nggak lahirnya di Gold Coast, Australia? Kan kalau ngomong bisa, hello guys, nice to see you. Karena entah kenapa kalau orang Indonesia pendeta luar negeri yang khotbah baru shalom, it's nice to see all of you, langsung kita kira, padahal baru ngomong shalom bahasa Inggris tok, tapi kita ngerasa kayak urapan. Begitu sih ngomong Jawa juga langsung kayaknya kurang urapan deh. Cuma masalah bahasa doang. Berapa banyak di antara kita merasa nggak power, nggak punya potensi karena sekolah anak saya tidak di tempat yang terbaik. Coba kalau di Petra, kalau misalkan di Batu, kan Petra sama Batu sama sebenarnya saudara ya. Petra itu bahasa Yunani namanya Batu saudara ya. Batu karang saudara. Itu sekolahnya sekolah Batu, persoalan juga. Kita ngerasa selalu powerless saudara ya. Next. Nah Bapak Ibu, kenapa orang tidak bisa level up? Karena dalam hidup ini ada 3 hal, unpredictable, uncontrollable, dan perubahan. Itu udah pasti. Siapa sangka tiba-tiba ada pandemi, kita nggak pernah nyangka. Bapak Ibu waktu pandemi, sebelum pandemi 2019, saya punya anak rohani namanya Yakub Ongkowijoyo. Yakub Ongkowijoyo ini anak dari, maksud saya dia datang dari Jawa Timur, Lumajang, kemudian merantau di Jakarta. Puji Tuhan menjadi dosen musik di UPH 7 tahun, S2-nya juga musik, sarjana musik gereja. Kemudian melayani di gereja kami jadi music director, pastor. Jadi music director. Tinggi, besar anaknya, sangat jago main musik. Beberapa kali ikut saya pelayanan dan dia bikin les itu pakai audio doang ya. Jadi oke, jari kamu salah yang kelingking itu pinter banget saudara. Jadi dia tahu nih, salah pencet tuh sampai bisa tahu pakai cuma telepon doang saudara. Kamu salah, kurang coba latih lagi. Waduh, hebat saudara ya. Terus kemudian anak ini saya pertemukan dengan anak teman saya, pastor, yang punya 11 perusahaan. Karena anak ini pengen dari Australia, lagi liburan, pengen mempertajam kemampuan pianonya. Akhirnya ketemulah mereka. Waktu ketemu, ternyata ngomong bisnis anak-anak ini. Gimana kalau kita bikin bisnis entertainment? Orang tuanya, teman baik saya nanya, bro, you tahu nggak kalau anak rohani saya, lagi ngobrol sama anak saya tentang bisnis? Oh, saya nggak tahu. Saya tanya sama Yakub, lu serius bikin bisnis? Iya kak, pokoknya kita dapat kok kalau di sini makanan kue di Jakarta itu cuma menang Pandawa sama 5 besar. Lebihnya itu masih banyak, 10-15 kali target kita bisa dapat lah. You yakin BEP berapa? 3 tahun. Yakin BEP 3 tahun berapa? 1,5 M. Oke. Akhirnya dia bilang, oke, pastor, kalau pastor memang anaknya mau kasih perusahaan, bikin perusahaan dengan anak saya, harus berani invest juga. Lu kan kurang ajar saudara ya. Saya yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba disuruh invest. Kalau you invest, I invest katanya. Karena dia pasti lebih gede saudara ya. Akhirnya kami invest bersama-sama, atur semua perusahaan, atur ke notaris, perusahaannya di mana, gudang di mana, kantor di mana, sudah semua beres. BCA sudah beres, puji Tuhan, tanda tangan pastor. Tanda tangan 11 Maret dan 16 Maret Indonesia lockdown. Perusahaan kami entertainment. Nyewain alat, sound system, gak laku langsung kan saudara. Anda ngerti maksudnya 1,5 bilang. Karena kenapa? Unpredictable. Betul enggak? Ini teman baik kita yang makan kita juga. Nah karena kita gak bisa muncul karena kenapa? Hidup gak bisa kita kuasai. Tadi pastor udah bilang, Bapak Ibu jangankan menguasai orang lain, pasangan kita aja gak bisa kita kuasai kadang-kadang. Betul enggak? Apalagi laki dengan perempuan cara pikirnya beda. Laki berpikirnya seperti kotak, seperti wafer, wanita seperti spaghetti. Gak ada ujungnya, semua ngumpul dari satu dipikirin. Tiba-tiba istrinya marah, kamu suka ninggalin aku, pergi kamu. Dan kalau Anda suami berani pergi, mati hidupmu nanti. Begitu dibilang pergi, jangan pergi. Lu kalau kita bilang pergi, ya udah gue pergi. Lu ninggalin gue. Bingung kita laki-laki saudara. Kan dia tadi yang suruh pergi. Nah hidup kita gak ada yang tahu. Kenapa kita gak bisa level up, gak bisa naik. Kenapa promosi gak datang, padahal doanya kamu akan diangkat naik. Tidak menjadi turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan Alkitab mencatat masa depan cerah, penuh pengharapan diberikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kenapa gak cerah masa depan saya? Itu jadi big question. Jadi pertanyaan besar saudara. Apa yang harus kita lakukan next? Ada 1.500 halaman saya kerjakan buat khotbah hari ini, jadi saya mesti cepetan saudara ya. Apa yang harus kita lakukan supaya next kita bisa level up? Sehingga tahun ini, tahun di mana kita berbuah, pasti terjadi. Tahun di mana kita berbuah, pasti terjadi. Sekali lagi, tahun di mana kita berbuah, pasti terjadi. Ah gitu dong saudara ya. Pembicara itu semangat kalau ada yang respon saudara ya. Makin gak respon, otak pembicara gak encer kemudian saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus,
Kenapa rumah tangga kita, ekonomi nggak bertumbuh? Kenapa rohani kita nggak bertumbuh? Kenapa pekerjaan kita nggak berbuah lebih banyak? Mungkin ada yang salah. Nah, mari kita selesaikan tidak secara bisnis dengan cara Tung Desem Waringin, tidak kita selesaikan dengan cara Mary Riana atau John C. Maxwell, tapi secara Alkitab tentunya. Amin. Pertama, mungkin kita salah. Pertama, karena tidak mengenal Allah dengan benar. Next. Mari kita akan baca Amsal pasal 42 ayat yang kelima. Mari baca bersama dengan saya bersuara 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Anda tahu kisah tentang Ayub? Amin. Tahu kisah Ayub? Coba angkat tangan yang tahu. Maju ke depan cerita kepada kita, saudara. Oh enggak, saudara, begitu saudara ya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Ayub tajirnya melintir. Orang memanggilnya box eksekutif, toko papan atas segalanya. Ayub. Ayub saudara, kaya, luar biasa. Tapi dalam satu waktu yang sama, dalam waktu hari yang sama, semua bisnis berantakan. Dan mohon maaf saudara ya, kalau dihitung secara bisnis, Ayub tidak akan pernah sukses. Mari kita buktikan. Satu, kekayaan. Kekayaan itu berarti orang kaya berbeda dengan orang menengah sama orang miskin. Orang kaya itu bukan masalah kekayaan saja, aset, koneksi, itu enggak saudara ya. Hubungan, karena kaya dia punya hubungan. Dia enggak punya apa-apa, biasanya ditinggalkan ketika miskin. Berikutnya lagi, apa yang dia enggak punya? Anak. Pada hari itu anak juga dianggap sebagai aset. Dan 10 anaknya mati, berarti tenaga kerja enggak ada. Betul saudara ya? Padahal kita butuh tenaga kerja. Modal nggak punya, barang nggak punya, asal punya tenaga, kita masih bisa hidup. Ayub nggak punya. Berikutnya lagi, kesehatan. John C. Maxwell dalam bukunya Roadmap to Success mengatakan kepada penelitian kepada 1.300 eksekutif dari manajer sampai pemilik usaha. Ditanya, the first step to success, langkah pertama untuk sukses itu apa? 71% dari 1.300 eksekutif mengatakan the first step to success, langkah pertama untuk sukses adalah Anda harus sehat. Dan Ayub habis kesehatannya. Penyakit yang paling dibenci adalah penyakit korengan yang dia punya, sakitnya luar biasa dan bau, sehingga temannya pada waktu berbicara kira-kira 2 meter jaraknya. Nah Anda bayangkan kalau Anda gak sehat, Pak Setiawan kemudian promosi produknya, jadi Bapak Ibu yang kami dari PT Malls Kopi. Maka percayalah disuruh pulang sama saudara ya. Gak jadi presentasi karena penyakitan. Produk boleh masuk, penyakit datang juga ngeri. Kesehatan penting. Tapi yang terakhir paling parah adalah dia ditinggalkan oleh pasangannya. Memang secara fisik tidak bercerai, tapi istri ngomong begini, kamu masih menyembah Tuhan yang sama, mati aja kamu. Karena kenapa? Istrinya punya grup namanya Sosialita, dikeluarin dari Sosialita saudara. Kira-kira miskin bin kere kemudian dia. Artinya secara apapun, sudut manapun, dia gak punya kekuatan basic untuk menang. Tapi dia mengenal Allah kemudian. Tidak pernah ada kata-kata dalam mulutnya memaki Tuhan, benci, kecewa. Sementara kita, mohon maaf, kita baru dipromosi, naik jadi manajer, naik jadi presdir, naik jadi direksi, atau asisten direksi. Langsung chat sama gembala, chat sama pekerja, sorry bro, gue gak bisa kebaktian hari ini. Gimana kalau kita diturunkan? Percuma pastor gue jadi Kristen, perpuluhan gue percuma. Ternyata Tuhan gak tolong gue tuh. Lebih parah lagi omongannya. Pada perhatikan dari pasal pertama sampai pasal 42 tidak pernah ditemukan kata-kata yang salah. Kenapa? Karena setiap hari dia persembahkan korban kepada Tuhan. Model penyembahan hari itu tidak menggunakan pujian. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Penyembahan hari itu modelnya adalah berikan korban. And every morning, dia persembahkan korban kepada Tuhan. Jangan-jangan anak saya berbuat salah, jangan-jangan kami melakukan kesalahan. Bawa hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengenal Tuhan, next, maka segitiganya pasti akan begini. Ketika mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi,
maka Anda belajar setia. Dan kesetiaan kepada Tuhan membuat kita bisa melewati lembah kesulitan. Kebodohan orang Kristen adalah ketika punya masalah, baru cari Tuhan, itu kebodohan. Anda gak siap akhirnya. Tapi kalau setiap waktu Anda cari Tuhan, in every season, masalah apapun Anda lewati, situasi gak baik sekalipun, tapi Anda cari Tuhan, maka ketika masalah datang, yang pasti 1 Korintus mengatakan, pencobaan yang kita lewati tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, Anda pasti siap. Amin. Anak saya 3, saudara. Yang nomor 2, anak laki-laki. Mertua saya belum punya cucu laki-laki, dari pihak saya udah 16. Jadi ini anak gak terlalu euforia, tapi buat orang mertua saya euforia sekali. Waktu liburan ke Singapura, baru hari kedua keluar dari hotel, jam 10 ke Orchard, tempat wanita memuji dirinya dan ada kekuatan ekstra muncul ketika ada di Orchard Road. Wanita yang tidak pernah olahraga, masuk Orchard Road, jam 10 sampai 10 malam kekuatan muncul di kakinya. Wanita. Pria yang ada suka olahraga nge-gym, Orchard Road, 3 jam, kita minta berhenti. Pertengkaran terjadi kemudian. Hari itu begitu masuk Orchard jam 11, yang aku kayaknya pusing deh, itu mengagetkan iman saya. Terus gimana, mau jalan gak? Kayaknya kita pulang ke hotel, saya bilang sebagai suami yang baik, gak apa-apa, kita jalan. Tapi dalam hati, akhirnya gak perlu jalan karena kemarin jam 2 pagi baru pulang. Sampai kalau Anda ke Singapura itu ada namanya yang 24 jam itu yang di Little India itu Mustafa. Saudara. Jam 2 pagi Anda masih bisa di sana. Pagi-pagi pergi, tapi pusing, gak enak. Waduh puji Tuhan, balik ke hotel saudara. Balik ke hotel, seneng temenin dia, kasih obat, jam sore baru keluar lagi. Ternyata istri saya hamil, anak kedua. Seneng dong saudara, tumpang tangan apa semua. Hari itu saya di dosen sekolah teologi ya. Doain apa, nyanyiin lagu. Seperti anak pertama diperlakukan sama, makan, minum, dikasih lagu Mozart, dikasih lagu rohani, semua sama. Yang kami tidak siap, begitu lahir 1 jam berikutnya, dokter mengatakan jantung bocor, paru-paru tidak berfungsi, otak pendarahan. Kalau Anda gak setia kepada Tuhan, kesulitan akan datang, Anda gak siap. Tapi cerita ini akan muncul caranya di sesi sore. Pastor, ini sesi sore, Pastor, ini khotbah sesi sore sebenarnya. Tapi semua cerita saudara, kalau Anda gak setia sama Tuhan, kesulitan pasti datang. Because your life, our life, unpredictable, uncontrollable. Yang artinya tetaplah bayar perpuluhan. Itu bahasa Inggris tadi saudara ya. Kita mesti setia sama Tuhan karena hidup ini selalu ada perubahan. Next, Pak Mardahan mengatakan pada waktu kita mendekat kepada Tuhan, pikiran kita disegarkan, kekuatan kita dibaharui. Amin. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang paling tahu masa depan kita. Tuhan yang bukan prediksi, Tuhan yang plan. Dia yang rencanain masa depan kita. Mungkin dia lagi lelah ngurusin rumah tangga, lelah ngurusin bisnis, lelah ngurusin persoalan. Waktu dekat sama Tuhan, tenang, masih ada aku. Bapak Ibu teorinya Anda bisa tidak makan 40 hari. Dan bisa mati kemudian, kalau nggak biasa. Anda bisa tahan minum 4 hari, tapi dehidrasi, mati kemudian. Anda nyebut 4 menit, atau kalau secara profesional 20 menit tahan nafas, maka setelah itu pecah paru-paru saudara. Mati kemudian, tapi hanya butuh 4 detik Anda pasti mati kalau kehilangan pengharapan. Waktu tinggal dalam Tuhan, Allah itu Roma pasal 15 sumber pengharapan. Amin. Engkau akan level up, engkau akan diangkat naik, promosi kalau Anda tinggal dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Karena kenapa setiap ujian bukan tanpa maksud, pasti punya rencana Tuhan. Amin. Bagi Ayub, dulu kata orang tentang pertolongan, mujizat, kesembuhan, sekarang aku lihat sendiri. Pemimpin kasih Tuhan Yesus, saya mengajak saudara hari ini percaya, kenal Tuhan lebih baik. Tahun-tahun ini bukan tahun lebih mudah. Bukan karena masalah Iran perang sama Amerika dan kemudian sama Israel, kemudian harga naik dengan harga bensin. Bukan itu persoalannya, karena dunia ini selalu tidak akan pernah tetap. Yang pasti tidak pernah berubah adalah perubahan. Tidak akan pernah berubah, pasti ada perubahan.
sekitarmu nggak berubah, minimal Anda berubah. Kita menjadi lebih tua. Betul? Perubahan pasti ada. Tapi kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan menyadari bahwa dalam perubahan Allah tetap turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Even you, young people. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, percayalah perubahan kita nggak nyangka. Saya punya teman yang mengandalkan orang tua, oke, betul orang tua dulunya mati karena pandemi. Pagi mama dimakamkan, sore papanya dimakamkan. Itu dia nggak tertekan. Tapi puji Tuhan anak perempuannya cinta Tuhan. 2 anak laki atas dan bawah gak siap. Tapi anak ini cinta Tuhan. Dia yang kuatin 2 saudaranya ini. Sehingga akhirnya survive, berselancar hidupnya. Kenapa? Karena sadar hidup di tangan Tuhan. Amin. Bukan di tangan COVID, bukan di tangan seorang. Tadi pastor sudah bilang, kita tidak tahu cara kita meninggal. Caranya kita tahu, kapan bagiannya nggak tahu, penyebabnya kita nggak ada yang tahu. Tapi mesti siap. Amin. Nah kalau Anda mau level up, tinggallah dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu persis promosinya datang kapan. Sekali dia buka pintu, dia tutup pintu, dia yang tentukan. Kalau dia sudah angkat orang, tidak ada orang bisa turunkan dia. Amin. Nah bagaimana supaya kita level up? Yang kedua, perlu ada perubahan paradigma Bapak Saudara. Mari kita akan baca bersama-sama Roma pasal 2 ayat Roma 12 ayat kedua bersama-sama 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah Bapak Saudara, Edwin Cole mengatakan peperangan terbesar kita bukanlah dengan teman. Peperangan terbesar kita bukan dengan toko sebelah. Itu kenapa tokonya jadi laris banget ya. Itu pasti pakai tuyul deh pasti kayaknya. Itu kenapa anak sebelah itu pinter banget ya. Anak gua udah minum ginkgo biloba. Udah pakai tolak angin, gak pinter-pinter juga. Karena rahasia orang pintar, puji Tuhan saudara, kita korban yang sama berarti. Anak kita kembung tiap hari. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kenapa anak dia lebih pintar, anak gua enggak? Nah anak-anak sekarang juga stres saudara ya. Dulu yang namanya TK itu taman bermain. Sekarang harus masuk SD udah bisa baca tulis. Bahkan kadang orang tua bangga kalau anaknya tempatnya mahal. Terus kemudian puji Tuhan Bapak Ibu anak saya ya gimana udah 3 tahun. Matematikanya 1 masih 1 juta bisa. 1 masih 1 juta bisa umur 3 tahun. Puji Tuhan. Ibu kedua, kalau anak saya sih matematika gak bisa. Tapi pinter bahasa Inggris anak saya. YouTube-nya nggak pakai translate. Karena kalau pakai translate anak juga nggak bisa baca saudara ya. Tapi udah biasa, keren banget. Ibu berikutnya, waduh kalau anak saya sih nggak bisa lah ya bahasa Inggris, matematik nggak bisa. Cuman anak saya itu pintar bahasa Mandarin. Masa? Lahir di Beijing. Baru nyampe Surabaya seminggu jadi jago saudara ya. Terus anak kita nggak bisa apa-apa. Kalau anak ibu gimana? Aduh anak aku gimana ya nak? Anak aku itu aku kalau lihat itu anak itu menang, maksudnya menangis lihat kelakuannya. Berapa banyak di antara kita ini paradigma ini. Bertahun-tahun kita begitu, berpikir seperti itu, cara pikir begitu. Akhirnya jadilah seperti itu, gak pernah berubah. Sebenarnya Tuhan, ku tahu rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, namun damai dan sejahtera. Sebab itu ku kan bersyukur senantiasa dalam segala perkara. Rancanganmu sempurna. Loh rancangannya pasti bagus. Cuman kadang kita gak ngerti. Amin. Tapi waktu Anda melihat cara Tuhan kadang beda. Mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu mudah. Mengeluarkan Mesir dari otak orang Israel itu persoalan. Itu perubahan paradigma sebenarnya. Anda bertahun-tahun tinggal di Jawa, di Surabaya. Dan beberapa teman bilang, orang Surabaya kok kasar ya? Salah, emang dia kayak gitu. Apa? Mekiro! Pasti teriak, gak ada. Apa? Solo. Lain. Orang Surabaya keinjek, matamu lu, duluan lu, matamu lu. Nginjek sikilku. Orang Solo, maaf mas kakinya numpang di kaki saya, tolong diangkat mas. Beda. Tapi kalau Anda ke Jakarta, Anda kan jadi petarung, gak bisa. Kerja itu cepat, naik mobil mesti cepat, mau gak mau.
Itu kan paradigma. Ikut Yesus, mesti ada perubahan. Kamu gak bisa cuma doa minta sama Tuhan, tapi cara pikir gak berubah. Makanya Efesus pasal 4 mengatakan yang dibaharui roh supaya jumpa dengan Tuhan. Tapi yang kedua pikirannya mesti diubah. Ngemis sama Tuhan tapi kerja gak bener, you salah pasti. Bisnis mulai curang, Anda salah kenapa gak diberkati. Loh yang penting saya berlomba, tapi caramu salah waktu curang, waktu bisnis. Komisi pekerjamu kamu makan juga. Loh, kenapa kamu gak diberkati? Kenapa gak long lasting pekerjaanmu? Ya mungkin karena caranya salah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Next, peperangan terbesar kita kata Edwin Cole, bukan dengan orang, tapi di cara pikir kita. Itu peperangan terbesar kita. Sumber perang terbesar itu kepala kita. Itulah kenapa Filipi 4 ayat 8, next. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. If you live today, thanks God. Because you cannot buy today. Ya artinya tetaplah bayar perpuluhan, itu milik Tuhan. Kembalikan tepat pada waktunya. Kalau Anda bisa hidup hari ini, Anda gak bisa beli hari ini. Itu kasih karunia. Kalau itu kasih karunia, jangan main-main sama kasih karunia. Maka penyembala karena engkau sedang mengasihi Tuhan, bukan karena musiknya lagi bagus, AC lagi oke, menyembah Tuhan. Kalau kurang kritik mulai turun, enggak. Lu kalau Anda sehat, Anda akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan tunggu sakit baru sadar Tuhan. Aku pengen menyembah Engkau. Telat. Saya punya teman gembala sidang di Sarawak, saudara. Dia cerita mamanya pernah kena kanker dan waktu datang ke dokter bukan semakin baik tapi kanker akhirnya menyebar stadium 4. Dokter sudah bilang panggil seluruh keluarga paling 3 bulan, gak lebih dari itu. Mamanya waktu dengar begitu dan memang gak bisa bangun, sama sekali gak bisa bangun saudara. Karena sudah terakhir dari rumah sakit di Cawang itu Uki Cawang, dari rumah sakit Uki Cawang, akhirnya mamanya minta begini. Nak, boleh nggak mami ikut ibadah? Kalau memang harus jadi ibadah yang terakhir, tapi mami pengen kebaktian di gereja. Pengen kebaktian di dalam gereja. Akhirnya sewa ambulans, tentu nggak mudah karena orangnya terbaring sudah nggak bisa bangun sama sekali. Diangkat, terus ambil paling belakang, 4 kursi dijadiin 1, maminya suruh tidur di situ. Terus kemudian mungkin saya nggak tahu WL-nya nyanyi lagu apa mungkin ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terus nyanyi, lompat. Dari tempat tidur saudara, lompat tiba-tiba. Lari, lompat, dan pulang ke rumah sakit hilang kankernya, stadium 4. Tapi gak semua orang begitu kan. Jangan harap ketika keluar rumah hari kanker 1, stadium 1 terus naik lagi, stadium 2 terus pasti sama. Belum tentu juga kan. Tapi kan cara pikir kita bisa beda. At least kalau Anda punya kanker, Anda gak main-main dengan hidup ini. Gak dablek pasti. Udah mau mati, masa dablek juga? Udah betul gak? Yang sehat itu kadang dablek. Masih ada lah, gue masih kuat. Duit masih banyak. Gue CCTV di rumah banyak bisa ngeliat lah. Gue masih punya deposito banyak. Ke Penang bisa, KL bisa, Australia bisa, China juga bisa. Mulai minum, mulai nonton Netflix 3 jam. Scroll Netflix, IG, Reels 3 jam, WA 7 jam, puji Tuhan mati kemudian. Karena serangan jantung saudara, kelelahan gak tidur-tidur soalnya. Loh, karena kita perlu diubah nih cara pikirnya saudara. Kalau hari ini masih bisa menyembah Tuhan, kenapa gak nyembah sungguh-sungguh? Kalau engkau bisa memberikan persembahan yang terbaik, kenapa gak beri persembahan terbaik hari ini? Loh gereja udah lumayan loh, udah AC, LED-nya lebih gede dari tempat saya, ini mesti diambil setengah nih kayaknya nih. Pindahin ke Jakarta lah lumayan saudara. Ceiling kami pendek saudara ya.
Jadi cuma 2 kali 6. 2 kali 8 ini kan gede banget ini seingat saya. Bukan karena itu maksud saya. Kalau Anda bisa menyembah Tuhan, bisa gandeng tangan keluarga saudara, bisa bekerja, ayo pikirin yang baik. Tuhan terima kasih, masih punya kerjaan. Amin. Tuhan aku masih bisa melayani dengan mulutku, tanganku, musikku. Loh, harus lakukan dengan yang baik dong. Paradigma itu penting diubahkan saudara. Amin. Saya lahir dari orang tua yang bercerai. Ayah saya seorang pemimpin agama di agama sepupu, bukan sepupu, saudara tiri. Saudara tiri soalnya kan antara Ishak dengan Ismail itu kan saudara tiri sebenarnya kan. Bukan sepupu sebenarnya. Terus menceraikan ibu saya dan saya itu marah sama Tuhan. Kenapa saya lahir di keluarga yang bercerai? Coba kalau keluargaku itu kayak Om Herman gitu ya. Pasti saya nggak begini, itu udah pasti banget saudara, pasti. Terawat hidup saya saudara, pasti terawat lah saudara, terawat. Ini terlalu banyak mikir kehidupan jadi ya gitulah saudara ya. Tadi sih enggak. Tadinya saya itu rambutnya panjang Pastor. Kayak model lupus lah bisa tarik tengahnya saudara ya. Kalau ada zaman-zaman lupus ngerti lah saudara ya. Tadinya gue begitu saudara ya. Terus aduh kenapa yang mesti mikirin diri sendiri. Menikah nggak ada ayah di situ. Mama saya 7 orang anak, dia harus kerja sendirian dan jadi orang yang keras kemudian. Kadang mikir Tuhan kenapa izinin? Tapi ketika memikirkan yang baik, iya ya kalau saya punya orang tua jangan saya manja. Jangan orang tua saya nggak bisa ngerawat didik dengan baik juga. Tapi ketika bertobat kenal Tuhan, dia yang didik kemudian. Untuk hidup tuh kerja keras. Masuk Jakarta nggak punya saudara, cuma bawa 2 tas. Gimana caranya survive di Jakarta? Itu doang pikirannya. Tapi belajar kenal Tuhan kemudian. Loh, kalau kita mikir yang buruk terus, ya tapi kan gak gitu dong Pak. Aku tuh kesel banget. Bapak ngerti gak sih, aku tuh jadi pengerja tuh udah 10 tahun Pak. Aku tuh udah doa sama Tuhan. Even ya aku tuh minta Honda Beat, dikasihnya cuman engkol. Aku kesel banget sama Tuhan. Itu orang baru bertobat 3 bulan, dikasih apa aja sama Tuhan. Oh Tuhan tuh gak adil. Loh, kalau Anda ngomong begitu terus, kok udah melihat kebaikan Tuhan. Every people, God has own plan. Allah punya rencana sendiri bagi setiap orang. Amin. Cuman cara kita melihat kehidupan harus dengan cara berpikir yang beda. Kenapa kita nggak level up? Karena kita selalu melihat orang lain, kita pijak tempat orang lain, kita track orang lain, kita ikutin. Gak bisa, trackmu sebelah sini. Kalau lari sebelah sini ada pemenang. Kalau lari punya orang itu, Anda selalu di belakang. Karena kenapa? You bandingin talenta dia 10, ada cuma 2, ya pasti Anda kalah. Pindah ke track yang cuma 1 talentanya, Anda menang karena Anda 2 talenta. Betul nggak saudara? Oh saya waktu sebelum pandemi kerinduan punya bisnis itu gede saudara ya. Makanya bikin manajemen untuk kelas-kelas leadership dari John C. Maxwell. Bikin perusahaan, bikin usaha, tapi terus sadar. Kayaknya kok Tuhan terlalu tutup terus ya. Bikin perusahaan kuliner, ya puji Tuhan jalan, tapi kami karena sibuk akhirnya gak terawat. Bikin perusahaan properti udah bagus, dimakan sama orang. Kok jelek ya? Saya belajar, udahlah tinggalin pelayanan saja. Loh mau gak mau? Kalau secara daging pengen gak bisa minggu ini ke Taiwan, minggu depannya ke Thailand, minggu berikutnya lagi ke China, minggu depannya lagi ke Australia, minggu depannya lagi ke Singapura, minggu depannya lagi mati kelelahan saudara ya. Pengen sih tiap minggu bisa begitu, tapi kan kalau enggak ya enggak apa-apa. Betul enggak? Minggu ini ke Surabaya, besoknya ke Malang, besoknya lagi ke Sidoarjo, besoknya lagi ke Jakarta, terus ke planet lain namanya Bekasi, it's okay. Gak perlu kemudian marah. Kenapa? Karena cara kita berpikirnya diubahkan. Sometimes you cannot change the situation, but you can change how you think about situation. Yang artinya, tetaplah bayar perpuluhan, itu milik Tuhan Allahmu. Jangan mengambil milik Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan diberkati gereja ini saudara ya. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Kau tidak bisa merubah keadaan kadang-kadang. Cuma merubah cara pikir kita, lihat keadaan. Amin. John C. Maxwell dalam bukunya mengatakan demikian. Next, sudah itu. Kehidupan Anda hari ini adalah hasil dari cara berpikir Anda kemarin. Kehidupan Anda besok akan ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan hari ini. Apa yang Anda dapat hari ini itu karena yang lalu. Jangan-jangan Anda maaf, ya masih ada besok tarsok, akhirnya you miskin. It's okay.
Yang lalu oke. Sekarang yang kita pikir hari ini itu menentukan besok. Amin. Apa yang kita pikir hari ini? Tadi waktu pastor bilang, ayo kita menyembah Tuhan. Apa keperluanmu? Minta. Loh, saya juga minta sesuatu. Tapi itu akan menjadi kerjaan saya terus. Karena kenapa? Itu harus tercapai. Terus saya gitu mikir ke depan. Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan tentang pasanganmu hari ini? Aku capek Tuhan, boleh gak cabut dia? Serangan jantung tiba-tiba besok. Tuhan, aku punya 3 anak, cuma 1 dokter, 1 ekonom, 1-nya bajingan. Tuhan, tolong anak saya bajingan ini jadikan dia pendeta. Kurang ajar gak saudara ya? Jika dimasukin sekolah Alkitab, pernah bajingan tadi saudara ya, supaya berubah hidupnya. Karena sekolah Alkitab tuh buang sampah orang terus saudara ya, kadang-kadang ya. Ya siapa tahu Pak, kalau di sekolah Alkitab dia bertobat kurang ajar enggak? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Apa yang kau pikirkan dengan hidupmu hari ini? Waktu kau punya kakak atau adik yang mungkin agak ngeselin saudara. Apa-apa duit kok, tolong dong kok buat itu loh. Bunyi dan apa namanya, listrik. Udah bunyi nih kok, tolong dong kok. Cuma 150 deh kok, boleh enggak? Aduh lu apa gak bisa apa ngidupin keluarga lu sendiri? Kan kesel. Mungkin ada di antara saudara hari ini punya pekerja yang, aduh Tuhan ini kerjaannya bukan tambah bagus, saya terus nutupin kesalahannya dia. Namanya si Yohanes. Tapi ya ampun Tuhan ke gerejanya oke, kerja gak oke-oke. Gue pecat aja nih orang nih. Atau mungkin jangan-jangan Tuhan sedang pakai dia untuk memulihkan kemampuan kepemimpinan saudara, jangan-jangan. Kalau pakai standar jelas, KPI benar dan dia gak sampai, gampang silakan. Anda gak sesuai dengan KPI kami. Tapi kalau cuma mengumbar kemarahan, berarti kita sedang dilatih sama orang itu mungkin oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berbuah ketika kita bertumbuh dalam Tuhan. Apa itu cara pikir kita? Nah Bapak itu begitu berbicara tentang cara berpikir, Bapak Ibu, next. Otak kita itu hebat ya, otak kiri dan kanan. Otak kiri, Anda perhatikan, itu logik, rules, analisa, rasio, objektif, bahasa. Otak kanan itu kreativitas biasanya, kalau ada perasaan, intuisi, rasa ingin tahu, art, musik. Ini orang-orang musik itu kebanyakan di otak kanan biasanya. Mostly ya. Nah sekarang kita cek, Anda ini otak kiri atau otak kanan? Atau otak-otak jangan-jangan saudara ya. Kalau kita nggak tahu, siapa tahu ya. Coba semua lipat tangan, lipat tangan. Oke terus lihat ya, jempol mana yang di atas. Gak usah ngomong, gak usah saudara ya. Saya aja yang ngomong ya. Waktu Anda lihat, yang jempol kanan di atas bisa angkat tangan. Yang jempol agak lebih tinggi lagi. Oke. Nah kalau jempol kanan Anda di atas, Anda orang otak kiri. Karena itu sifatnya miring begini. Nah kalau orang piansui, kok kanannya piansui nih, ini otak kirinya lagi bermasalah. Nangkep ya. Sekali lagi coba yang jempol kanan di atas, angkat tangan. Jempol kanan di atas, jangan lupa saudara. Aku tadi kanan apa kiri, jangan begitu saudara ya. Begitu seret lipat tangan, lipat jari, gerak wes ngene gitu loh. Nah, sing di sini dhuwur saudara ya. Nah, ya yang jempol kanan di atas angkat tangan. Oke. Sekarang kita lipat tangan. Gini nih, lipat tangan. Nah, waktu lipat tangan mana yang di atas? Kanan apa kiri? Nah, sekarang yang tadi jempol kanan di atas dan masih tangan kanan di atas, angkat tangan. Oke. Yang tadi jempol kanan di atas, terus sekarang tangan kiri di atas, angkat tangan. Nah itu otak-otak namanya. Bukan. Otak kiri, otak-otak jadi saudara ya. Nah itu hebatnya Tuhan gitu, hebatnya Tuhan ya. Kalau Anda orang yang kuat di sini, nanti ada tes ketiga nggak dilakukan untuk sore saja. Ya. Pentekosore, Pastor, Pentekosore ya. Nah kalau saudara orang yang otak kiri, kecenderungan itu Anda maaf ya, kalau ngomong pengennya data, nadanya agak tinggi biasanya. Kayak gitu, bisa, aku aja bisa, kamu masih bisa. Cobaan saya, gitu. Itu orang otak kiri biasanya. Data, analisa, susah ngebohongin orang ini. Karena dulu, coba peristiwa gimana tuh? Loh, jam 3 kamu kemana? Kok gak ada cerita jam 3? Oh iya, lupa saya tidur. Lah itu masalah kamu tidur masalahnya. Itu orang otak kiri. Nada agak tinggi, perasaan orang gak peduli kadang-kadang. Kalau ngomong agak tajam biasanya. Bukan ketus, tapi agak tajam. Nah orang yang otak kanan itu kreatif, orangnya itu, kalau di sini IQ, di sini EQ, emotional quotient. Orang yang salah itu lebih tertata.
Orang yang sini itu lebih spontan. Tapi kalau menghadapi masalah, kreatifnya keluar. Kalau orang sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 gak jalan. Waduh, tertekan tuh, stres. Orang sini, gampang-gampang gini aja, coba kita atur. Nah, itu orang otak ini. Orang ini sebenarnya. Ini orang punya kemampuan kreatif bagus, bangun hubungan sama orang oke. Jadi sales cocok saudara. Jadi pembicara cocok saudara. Karena kalau ngomong menarik, menyenangkan, ya boh gimana? Gak apa-apa sudah maju aja wis. Amin Tuhan pasti tolong, bersama Yesus pasti bisa. Ayo maju aja, gak bakal otak sini. Gimana kamu maju, lo gak pakai otak sih. Makanya jangan cuma ngandelin orang, belajar lain kali. Lu sih ngandelin orang tua mulu. Makanya kalau gak berhasil, kalau sini gak apa-apa Jo, gak apa-apa Tuhan tolong pasti bisa. Gitu beda nih saudara, cara ngomongnya. Nah persoalannya begini, kalau Anda cuma otak kiri, pinter, hebat, luar biasa, tapi Anda gak dekat sama orang, Anda dijauhin orang bahaya. Karena rumus sukses, Stanford University, pintar itu hanya 12,5%, 87,5% itu kemampuan bangun hubungan. Loh, kalau kita gak dirubah paradigma kita kan, loh Pak, aku tuh bukan masalah ketus, yuk gaya gue yang ini, terima lah gaya, gak bisa. Anda bojoan, yang aku tuh sayang kamu, yang mikir lah yang, gak kerja gak? Aku 20 tahun terus hidup sama kamu tuh karena sayang sama kamu. Bojoan, nadanya gak lembut masalahnya. Yang, waduh jangan marah dong, 20 tahun loh aku hidup sama kamu. Kan aku tuh sayang sama kamu, enak saudara ya. Yang, jelon motomu iku. Ngerti gak? Aku tuh sayang ke rawa, tak colok lama-lama. Itu karena orang sini tuh perlu, yang penting datanya. Tapi kalau di sini ada dekat sama orang tapi bodoh, dimanfaatin. Loh betul nggak? Kalau gitu gimana? Ini IQ, ini EQ, tengah-tengahnya SQ. Singapore Airlines, SQ. Namanya spiritual quotient. Kalau kamu kurang hikmat, orang-orang EQ, Yakobus mengatakan minta hikmat dari Tuhan. Dia berikan kecerdasan. Kalau orang otak kiri tertekan capek, Tuhan aku udah ngatur tapi gagal. Yang lemah, letih lesu beron berat datang padaku. Aku beri kelegaan. Loh Alkitab itu lengkap saudara. Lengkap sekali. Makanya bodoh sekali kalau tidak orang Kristen gak pernah mendengarkan firman, gak pernah intim dengan Tuhan, gak ngikuti kehendak Tuhan. Karena kenapa? Kita kelemahannya tinggi. Makanya cara pikir mesti diubahkan. Mudah nggak? Nggak mudah. Dari yang tidak teratur jadi teratur, dari yang teratur jadi spontan. Nggak mudah juga. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, perubahan itu bisa terjadi dengan baik. Amin. Karena itu jangan seperti dunia. Berubahlah oleh pemberian budimu. Dari mana? Efesus pasal 4. Kamu tidak demikian ayat 19. Waktu kamu mengenal Kristus, kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Sehingga next terakhir Kejadian pasal 1 ayat 27. Mari kita akan baca bersama-sama 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tuhan tuh pengen potensi awal di kitab Kejadian di mana kita berkuasa, kita bertumbuh, menguasai bumi, kita berkembang itu terjadi. Allah tuh pengen kembalikan Selem dan Demut, gambar dan rupa Allah. Bagaimana caranya? Waktu Yesus datang ke bumi ini, memberikan kesempatan, tadi pastor sudah bilang, bukan masalah matimu. Sebelum mati, Anda dengan siapa dulu? Dengan Kristus atau tidak dengan Kristus? Waktu dengan Kristus kau akan dipulihkan. Waktu dengan Tuhan Yesus kau akan menikmati perubahan. Di mana perubahannya? Next. Ini perubahannya saudara ya. Pertama, 4 potensi ini akan dimunculkan. Pertama adalah spiritual, ada kesadaran. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sadar, iya ya, aku mungkin lemah, tidak kuat bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena kesadaran ada Tuhan yang menyertai.
waktu dagangmu masih lemes, masih belum oke, waktu rencana proyekmu gagal, waktu anakmu belum berhasil, waktu pasanganmu kita mengalami kendala komunikasi, masih ada Tuhan kok, masih ada Tuhan. Itu tuh saudara. Di luar itu kelihatannya Anda kenal Tuhan, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Nggak menikmati penghiburan kekuatan. Berikutnya yang nomor 2, cara berpikir kita diubahkan. Bukan lagi aku, tapi seperti Yesus waktu di Taman Lawang. Bukan, di Taman Getsemani saudara ya. Waktu di Taman Getsemani. Waktu di Taman Getsemani, dia berdoa apa? Not my will, but yours be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Cara pikir kita beda. Uangku ini berkat Tuhan. Tubuhku ini berkat Tuhan. Rumah tanggaku ini berkat Tuhan. Pelayanku itu punya Tuhan. Jadi yang aku lakukan pasti akan berbeda. Karena kenapa? Ternyata semua milik Tuhan. Cara berpikir kita beda. Waktu dikasih bisnis, saya akan sungguh-sungguh pegang bisnis saya. Waktu saya harus mewarisi bisnis orang tua saya, gue gak mau main-main. Emang dulu gue cuma taunya jalan, main, lari, naik motor, mobil. Enggak, sekarang aku mau hormati apa yang warisan orang tua. Loh, cara pikirnya baru langsung kan. Amin. Karena kenapa? Kita sudah berbeda. Bukan lagi anak yang hilang, tapi anak sudah pulih kembali. Kita kembali ke rumah Bapa. Berikutnya lagi, secara moral, tadi pastor bilang integritas, kasih, empatinya beda. Kalau engkau mengampuni 70 kali 7 kali. Tapi Pak, amit-amit itu anak sampai datang ke rumah, gue bacok tuh anak. Enggak. Begitu percaya Tuhan Yesus, pengampunannya lebih besar. Oh, gak ada amin saudara. Kayaknya kurang mengampuni kelihatan di gereja ini, haleluya saudara. Lu ada saatnya orang akan melukai saudara. Bukan karena omongan, mungkin hanya karena jabat tangan. Karena jabat tangan lu pas senyum, oke, lewat. Nih, aku gak akan lagi ke VCC. Kenapa? Kok sih jabat tangan lu ngobrol dari konco nih. Aku lu, gak disopo muka aku, pengen tak. Kok orang itu ngeselin banget. Mungkin orang gak ngomong sesuatu, tapi karena gerakannya, karena caranya mungkin salah. Gak sesuai dengan yang Anda mau, tapi kalau Roh Kudus turun, Allah mengubah kehidupan saudara, maka pengampunan turun. Pengertian kita lebih baik, mungkin gak begitu maksudnya. Sehingga gak salah mengerti terus. Bapak Ibu, saya dengan istri saya pernah, pastor, mohon maaf, di tahun ketiga pernikahan kami. Kita sudah ngomong gini. Kayaknya kita enakan sendiri-sendiri ya. Kalau berdua ini kok berantem mulu malahan. Saya ini sudah pendeta, sudah sekolah teologi, sudah dosen teologi. Bocoku pulang dari kantor, dia kerja di sebuah bank namanya Bank Capek Antri. Dia kerja di situ. Aku pulang tekan gereja saudara ya, kantor gereja. Biasa ibu-ibu kalau ketemu kan, yang lu tahu enggak sih, aku tuh keselamatan bos aku tuh bisa kasar ngomongnya. Kamu tuh gak boleh ngomongin bos kamu. Loh enggak, aku tuh gak ngomongin, aku tuh kesel banget. Dia tuh masih gitu, dia tuh lebih senang ke laki-laki sama perempuan. Maksud kamu gak boleh, itu kan asumsi. Kok asumsi? Bener, dia tuh kasih kerja sama kita tuh keren banget. Gak boleh yang, kamu loh belain bosku apa belain aku? Siapa bojomu itu? Loh ya kamu, cuman aku kan hamba Tuhan. Tapi kamu tuh, ya udah, aku mau cerita sama kamu. Ya udah, bagus juga gak usah cerita wis. Tahun ketiga pastor, tahun ketiga menikah aku begitu bro. Sampai akhirnya Roh Kudus turun ngomong, kok ini bojo-bojoan kok berantemannya apa? Kristen kamu itu. Loh Kristen kita ternyata saudara ya. Lali aku lihat pendeta saudara ya. Kalau sudah menikah berantem gitu karena kita lupa. Akhirnya Roh Kudus turun dan puji Tuhan pastor. Kemudian kami datang ke sebuah gereja, ada sebuah pelajaran. Judulnya gini, seminarnya gini bro. Ternyata suamiku laki-laki, istriku perempuan. Ternyata, begitu sudah judulnya. Lali, bojo kita itu beda jenis. Loh kadang kan kita perlakuan pasangan kita itu sesuai dengan pikiran kita kan. Sehingga salah mengerti. Nah itu kalau enggak karena Roh Kudus, kasih pengertian kita beda akhirnya. Sejak itu sekarang saya belajar, ngerti pastor. Kalau bojoku cerita gitu pastor ya. Tahu enggak kamu gitu? Oh iya, oh iya. Terus turu. Selesai, enak banget saudara ya. Gak kayak dulu, gak bisa begitu sebagai anak Tuhan. Loh sebagai hamba Tuhan kamu kan istri pendeta. Gak perlu ngono wis, gak perlu. DS itu mosok sayang, iyo, itu dia itu gini. Mosok sih, bener, tenang tau, iyo. Selesai. Pak ternyata ada cara nih Pak.
Kalau pakai otak manusia kita nggak ngerti-ngerti kita. Belum lagi kalau ibu-ibu yang drop bojone meneng terus yang kenapa sih kok sehari kamu nggak ngomong? Enggak apa-apa. Hari kedua masih meneng juga. Yang kenapa sih kok meneng terus awakmu ini? Enggak, aku tuh nggak apa-apa. Hari ketiga, yang sorry nih ya, kamu udah wanita lain ya. Kok kamu nggak ngomong sama, aduh, enggak sayang itu enggak apa-apa. Hari keempat, yang ngomong ngetale, kok gak kesus, gak seneng biar aku ngomong. Gak ada. Hari ketujuh, istrinya buka catatan suaminya. MU kalah. Taruhan 500 juta hilang. Mikir golek duit 500 juta gitu saudara. Jadi menang terus ternyata saudara. Emang orang laki itu kalau punya masalah gak ngomong memang. Diem dulu. Tapi wanita ongkit terus. Cotet terus. Akhirnya ya teman-teman kemudian saudara. Tapi sekarang aku enggak pastor. Pokoknya aku mulai menang. Bojoku ngomong gini. Sudah 2 hari diem ya. Yang masih inget gak anak bojomu? Oh iya inget. Kamu mau cerita tak tunggu. Nah itu jadi enak sekarang. Loh, itu kan di sini kan pengertian kan. Gak mau cotek terus. Colok matanya lah perlu. Colok sekalian wis. Berantem sekalian. Darah, hukum lah sekalian. Tapi waktu dalam Tuhan, kenapa rumah tangga kita gak ada berkat? Jangan kesatuannya hilang, pengertiannya mulai hilang, kasih mulai hilang. Alkitab mencatat apa? Yang hidup rukun bersama, 2 turun, berkat, pengurapan. Makanya bisa level up, bisa fruitful year. Tahun di mana kita berbuah. Amin. Dan yang terakhir, mentalnya beda saudara. Waktu orang di dalam Tuhan, mentalnya beda. Karena kenapa? Aku tidak sendirian lagi. Aku disertai oleh Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Bilang sama keluargamu, wes ya, rungokno firman Tuhan, percaya saya. Bilang lu, ngerti bahasa Indonesia tak? Ayo ngomong sama keluarga saudara, sama pasangan, wes jangan khawatir meneh. Percaya sekarang ini loh, kita ini bisa menyelesaikan masalah. Amin. Pasti bisa menyelesaikan masalah. Pasti tahun yang berbuah. Tahun kita akan naik tingkat. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita berdiri bersama-sama. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti. Mari dengan percaya, rancangannya turun bagi setiap kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh. Jadi yang kami percaya Tuhan Yesus. Oh rabatan sekebalan, kukalarabati kurabah syakal kira. Oh rikikalarabah kurabatan syakal bersama. Oh we believe in you Lord Jesus. Come to dwell in you Lord. Artinya dia bersama dengan kita, dia menyelamatkan, dia menyembuhkan, dia memulihkan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan artinya. Ini doa kami, ini percaya kami, ini iman kami Tuhan.
Kami belajar percaya kepadamu. Amin, amin. Rasakan keindahan arti kehadiranmu. Engkau yang perlu kehadiran Tuhan, mari angkat tanganmu, percaya. Apapun yang kau sedang jalani hari ini, sakitmu, mungkin waktu engkau sedang MCU, dan tiba-tiba muncul penyakit yang tidak kamu harapkan. Mungkin kau sedang bawa auditor dan menemukan ada kesalahan, kecurangan, ada orang yang berusaha nyolong di perusahaan. Mungkin waktu engkau sedang berkompetisi dengan pedagang, pengusaha yang lain. Tuhan, aku capek Tuhan. Udah gak ada tenaga lagi Tuhan, gak ada dana, gak ada support Tuhan. Tapi surga mensupport kehidupanmu sepanjang hari-hari. Mungkin kau mulai kering secara rohani. Tapi surga rindu untuk menjamah hidupmu, menguatkan, menyegarkan hidupmu kembali. Pagi hari ini bukan pagi yang biasa. Waktu kau buka hatimu, maka kau akan menemukan kekuatan yang baru. Apa yang sudah diberkati tetap diberkati, dan double portion berkat Tuhan turun atas kehidupan. Oh, yang perlu Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu dengan iman. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu. Waktu kami mengangkat tangan kami, Engkau yang turun tangan dalam hidup kami. Waktu iman kami naikkan kepadamu, Engkau yang menjawab segala pergumulan kami ya Bapa. Ketakutan kami, khawatir kami, minder kami Tuhan, keraguan kami, Engkau yang bekerja di atasnya Tuhan. Menopang, menguatkan, memulihkan. Kurabata syakakalarama umataka yaramana. Syakabalararabatu kurabasya. Ini pujian doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah. Kami belajar percaya kepadamu. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti ini doa kami Tuhan, sebab penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, hadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Di tahun ini kami berdoa bersama-sama Tuhan. Apa yang hilang dari hidup kami, yang dicuri oleh si jahat maupun oleh manusia yang ingin memanipulasi dengan cara apapun. Baik dalam keuangan, dalam bisnis, karir, pelayanan, keluarga, kesehatan. Apa yang hilang kembali 7 kali lipat dalam nama Yesus. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh.
keyakinan kami. Kekhawatiran dihancurkan, Ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yes, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Amin, amin. Kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yes, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Sambil angkat tangan kita katakan, Kau sanggup, yes, mencukupkan. Amin, amin. Segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Biarlah lagu ini jadi keyakinan iman kami. Di tengah situasi sulit pun, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup menyediakan. Engkau bahkan bisa buat jalan saat tiada jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kalau pada saat pagi ini kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Roh Kudus bicara pada kami berapa yang harus kami beri. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap untuk jadi berkat sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu diberkati dengan firman yang disampaikan. Ya. YouTube channel kita ini hari ini belum bisa karena masih diobservasi lagi Bapak Ibu. Jadi untuk channel YouTube yang awal, yang sudah cukup banyak subscribernya itu rasanya sudah tidak bisa ditolong lagi, saudara. Jadi kita memulai sesuatu yang baru. Dan ini pun sekarang lagi disurvei lagi entah kenapa. Jadi tidak ada channel YouTube-nya untuk ibadah pagi ini. Jadi kalau Anda mau datang, harus datang onsite untuk sore nanti. Ya, kita mau dengar lanjutan dari apa yang disampaikan pendeta AI kita, saudara. Ya, kita diberi kesempatan untuk beri yang terbaik. Mari para petugas bisa menjalankan tugas maupun Anda yang ingin transfer ke rekening gereja ya 087277 973 kali atau scan barcode yang ada. Tuhan memberkati.
Nanti sore kita masih bersama dengan hambanya Pastor Andri Imam. Buat Bapak Ibu yang mau beribadah, ibadah kita pukul 5 sore ya. Dan di hari Senin kita ada menara doa pukul 7 malam. Di hari Selasa bisa menghubungi church leadernya masing-masing untuk care and share. Dan di hari Kamis Bapak Ibu kita akan bersama dengan Pastor Doni Tatimu. Ibadah kita di pukul 7 malam ya. Dan di hari Jumat LOC. Wow, bersama dengan Evangelist Mark ya. Oh, orangnya ada di ujung nih. Oke, dan di hari Minggu kita akan bersama dengan Pastor Ernesto dan Pastor Nenes. Di ibadah kita pukul 10 pagi dan di pukul 5 sore. Sekian pengumuman Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, doa Yabes. Mari Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia ke Tuhan Yesus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Biar dengan berkat-berkat ini membuat tubuh kita sehat, hidup dalam damai sejahtera, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Beruntung nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi saluran berkat, iman kita bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan yang percaya sudah terima berkat, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.